Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang baterai yang bisa di rechargeable ya, yaitu Smart Tools. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah baterai yang bisa di recharge ya. Jadi kalau misalnya udah habis, kita nggak perlu buang baterai tersebut atau ganti baterai tersebut dengan yang baru. Tapi kita hanya cukup untuk mericharge-nya saja. Karena ternyata untuk mericharge-nya juga sangat mudah sekali guys. Yaitu hanya tinggal colokkan kabel yang sudah disediakan saja. Dan hanya kita tunggu seperti mengecas HP kita. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa model atau tipe dari baterai yang dinamakan Smart Tools ini ya. Nah, Smart Tools ini kalau nggak salah sih masih baru ya di Indonesia ini. Kalau nggak salah mulai tahun lalu atau mulai tahun ini gitu. Nah, yang saya tahu Smart Tools ini juga ada domisilinya di Surabaya sih kantor pusatnya. Dan saya coba untuk membelinya dan saya harap sih kita kan sekarang udah go green gitu ya, jadi supaya juga tidak merusak bumi kita yang tercinta ini guys. Nah, di sini saya bahas 4 tipe saja ya, meskipun ada beberapa tipe lain seperti yang kotak itu, terus habis gitu juga ada ukuran yang lain juga. Tapi saya coba untuk bahas ukuran yang sering kita pakai, yaitu triple A dan double A guys. Nah, tapi di sini ada dua macam. Yang dua ini adalah yang menggunakan chargernya itu micro USB ya. Jadi ini lebih murah dibanding dengan yang ini guys. Yang ini sih udah memakai USB-C, yaitu sudah memakai teknologi yang terbaru ya untuk chargingnya. Nah, bedanya apa sih untuk yang micro USB dan juga untuk yang USB-C? Tentunya dalam segi harga ya guys. Karena micro USB ini sudah teknologi yang cukup lama, jadi harganya lebih murah, setengahnya lah ya kira-kira. Yang ini tuh masing-masing kalau kita beli dua begini itu harganya kira-kira, yang ini tuh kalau kita beli 4, jadi misalnya kita beli 4 yang ini, jadi misalnya kita beli yang triple A ini 4 begini ini, dan nanti kita akan dapat kalau nggak salah ininya satu guys, jadi kita dapat tempat baterainya itu satu. Ini kalau nggak salah kalau kita beli 4 ini adalah harganya 89.000, jadi lebih murah. Yang double A juga sama, jadi kalau yang micro USB itu harganya kalau 4 tuh 89.000. Sedangkan yang misalnya ini adalah menggunakan USB-C, itu double A maupun triple A nya kalau kita beli 4 itu sekitar 178.000 kalau nggak salah. Jadi ya hampir 2 kalinya lah ya. Nah, terus itu adalah perbedaan pertama, yaitu dari segi harganya. Lalu perbedaan yang kedua adalah dari segi charging time-nya. Jadi charging time-nya yang micro USB ini tentu saja berkali-kali lipat jauh lebih lama daripada charging time-nya yang USB-C guys. Kalau yang USB-C ini kalau nggak salah full charge-nya ini dia tulis 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini yang tipe double A nya ya 1,5 sampai 2 jam. Kalau yang tipe triple A nya ini malah 1 sampai 1,5 jam saja. Nah, sedangkan kalau yang triple A nya dari micro USB ini dia butuh 5,5 jam untuk bisa full charge nya dari nol ya tentunya guys. Nah, sedangkan yang untuk double A nya dia ngomong 8,5 jam kalau mau penuh. Jadi lumayan lama ya kalau misalnya yang micro USB ini. Dan lamanya itu jauh banget gitu loh. Nah, makanya saya akan coba untuk melakukan pengecasannya nanti ya guys. Nanti saya juga akan menyertakan video waktu mengecas bedanya itu gimana, tahu penuh atau enggaknya, oke? Nah, lalu perbedaan yang ketiga adalah berapa lama atau berapa kali bisa dicas berulang-ulang guys. Yang ini yang micro USB ini katanya hanya bisa dicas sampai 500 kali. Tapi ya 500 kali itu cukup lama banget loh guys. Jadi bisa bertahan ya mungkin 10 tahun itu masih lebih kali ya. Nah, yang ini
yang USB sini dia nulisnya bisa dicas bahkan sampai 1200 kali. Jadi kalau kita mau lihat dari segi harganya yang hanya 2 kali lipat lebih mahal, tapi keuntungannya yang paling lebih itu adalah dari banyak sekali ya, dari charging time-nya lebih cepat dan juga bisa dicas sampai 1200 kali. Itu udah jauh banget gitu loh guys kalau dibandingkan. Nah, enaknya lagi, ini bedanya apa sih kalau dengan yang Energizer, terus habis gitu juga ada Eneloop ya kalau nggak salah. Nah, Eneloop itu kan dengan Energizer biasanya kalau kalian beli baterainya itu nggak sampai segitu mahalnya. Ya, tapi lumayan mahal lah ya. Tapi mereka kan yang mahal adalah adapternya. Nah, terus kalau adapternya rusak gimana? Nah, kalau ini adapternya nggak ada gitu loh. Cukup dengan colokan saja di baterainya langsung. Jadi setiap kali kita beli ini pun kita langsung dapat ini guys. Jadi ada kabelnya juga. Kita udah bisa langsung cas per kabel 2. Dan ini juga ada kabelnya juga untuk USB-C. Jadi kalau misalnya kita bingung loh, ternyata kabelnya rusak nih. Masih ada kabel yang lain. Kalian kan nggak mungkin beli satu doang. Pasti lebih dari satu. Nah, itu sangat membantu banget gitu. Jadi savingnya itu sangat banyak menurut saya. Dan juga kalau yang merek-merek seperti Eneloop itu dan juga Energizer, saya tahu sih memang merek mereka sudah lebih lama dan sudah juga terkenal banget. Oleh karena itu harganya mahal banget. Nah, mungkin kalau kalian yang nggak kuat untuk beli itu, padahal kalian juga ingin go green, kalian juga dapat memanfaatkan alternatif seperti Smart Tools ini guys. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini kalau kita lihat ini dia didesainnya itu di Spanyol. Lalu di sini itu kalau didistribusikannya itu oleh Mirage Indonesia dan ini di Surabaya guys. Nah, jadi memang benar ya, ini dari Surabaya, makanya pengirimannya sangat cepat sekali kalau ke rumah saya guys. Nah, di sini juga dapat kita lihat katanya sih made in China ya. Memang kalau desainnya di Spanyol, made-nya kebanyakan juga di China juga. Wong namanya iPhone aja juga di Cina ya guys kalau dibuatnya. Nah, kita lihat yang ini ya guys. Jadi kalau yang kita lihat yang micro USB ini katanya kalau pengisian dia merah, kalau baterai penuh dia ada lampunya itu warnanya biru. Jadi indikatornya pakai LED. Kalau yang di sini yang bedanya yang micro USB ini kalau waktu dicas dia baterainya ngeblink warna merah katanya. Jadi LED merah ngeblink. Kalau udah penuh baterainya akan stay on terus. Jadi nyala terus baterainya warna merah kalau udah penuh. Nah, tentu saja semua ini kita harus berhati-hati dan jauhkan dari anak kecil ya guys. Karena anak kecil kalau misalnya gigit-gigit gitu atau apa, ini juga memiliki kandungan yang berbahaya guys. Terus perbedaan yang terakhir yang mungkin saya bisa lihat adalah kalau ini kan double E ya. Ini double E, ini double E. Yang micro USB ini hanya 1000 mAh. Dan yang ini guys, ini kapasitasnya kalau saya nggak salah baca ya, ini kapasitasnya 2600 mWh. Nah, ini harusnya lebih besar, 2600 mWh dia nulisnya. Dan yang ini yang kecil ini triple E ini tulisannya 450 mAh ya. Dan yang di sini yang kecilnya ini 550 mWh. Jadi harusnya lebih besar yang ini ya guys. Saya nggak tahu bedanya mAh sama mWh, tapi nanti akan saya tuliskan apakah memang lebih besar atau enggak. Harusnya sih lebih besar. Dan kalau memang lebih besar, mungkin lebih besarnya lumayan jauh nih guys. Makanya kalau dari segi harga menurut saya sih memang yang paling worth adalah yang USB-C ini guys. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Kita buka dari yang paling kecil dulu. Jadi dari yang triple A nya micro USB guys. Kita buka. Nah, ini udah kita buka. Kita buka satu-satu dulu aja ya, supaya nanti kita nggak usah pakai ini lagi. Nah, jadi udah kita buka, sekarang tinggal kita buka satu-satu. Nah, kita buka dari yang triple E ini dulu, kita buka.
Oke, ini kita buka. Jadi pinggirannya ada segelnya guys, jadi jangan lupa ya. Oke, kita buka, kita ambil nih. Oh, dia ternyata ditutup kayak gini guys. Jangan lupa ininya, dan juga kita lihat ini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini desainnya lucu, kayak ada matanya gitu guys, terus ada mulutnya gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Terus ada tulisan Smart Tools-nya gini. Ya, tipikal kayak baterai-baterai biasa, tapi ya agak beda juga sih. Kita lihat ya. Dan ini enaknya itu gini loh guys. Jadi, oh ini misalnya kita buka ininya. Nah, enaknya itu kita tinggal tempelin gini. Nah, ini kita tempel gini ya. Nah, ini tinggal kita tempel gini. Terus yang satunya juga guys. Yang satunya juga kita tempelkan seperti ini. Oke. Nah, nanti kita tinggal masukkan ini ke USB doang. Jadi kita tinggal colokkan USB dan selesai gitu doang gitu guys. Jadi nggak ribet. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita akan lihat gimana sih kalau waktu ngecas ada LED-nya di bagian mana. Nanti saya juga akan rekam juga. Oke guys. Jadi kita bikin seperti ini semuanya dulu. Sebetulnya packagingnya ini juga lumayan gede ya guys. Kalau kita lihat nih, kalau mau lebih go green lagi, packagingnya bisa dibuat lebih kecil lagi dan kurangi plastik lah ya. Ini jangan pakai plastik gini guys, seharusnya kita pakai yang ya nggak tahu sih saya, mungkin dia mau lebih kelihatan, tapi mungkin packagingnya nanti bisa diubah sedikit supaya nggak seperti ini. Tapi ya namanya juga masih baru ya guys. Nah, terus kita buka yang ini, yang double E, yang micro USB dulu. Jadi kita buka, kita pasang lagi lah ya nanti. Jadi kita akan udah tersedia semua, tinggal colokkan. Yang ini desainnya warnanya hijau guys. Sama sih, kita juga dapat ininya juga. Dia nggak ngasih manual ya, mungkin di belakangnya juga sudah ada tulisannya semua, jadi ya bagus lah. Buat apa manual lagi, kan juga nggak save, maksudnya nggak save kertas gitu ya. Jadi oke lah. Nah gini. Nah yang ini juga seperti ada matanya dan ada mulutnya juga. Terus ada tulisannya Feed Me. Di sini juga ada Feed Me, artinya ya kasih makan saya gitu ya. Mungkin karena charging jadi dia tulisnya seperti itu supaya lebih lucu lah ya. Nah ini kita samakan kayak tadi, kita akan cas juga. Yang saya juga lumayan kaget sih, waktu charging time-nya untuk sampai penuh itu lumayan lama ya guys kalau micro USB. Harapan saya sih seperti yang memang USB-C itu loh. Yang USB-C lumayan cepet, 1,5 jam kan ya, kayak ngecas HP biasa gitu doang kan ya. Jadi ya, tapi harganya memang setengahnya. Jadi yang micro USB ini harganya cuma setengahnya guys. Nah terus yang ini adalah yang USB Type C yang double E. Kita buka, dalamannya sih sama semua ya packagingnya. Jadi juga kita dapat, tapi yang ini untuk charging USB-C guys. Nah ya, jadi ujungnya ini USB-C dua-duanya. Nah sekarang kita buka yang ini. Yang ini kayaknya gambarnya kurang fun guys ya. Iya. Tapi saya lihat yang ini kayaknya lebih kokoh gitu loh guys. Jadi build up-nya ini lebih kokoh. Yang ini kan kasih kayak lebih ada kayak stiker-stiker gitu ya nempelnya ini. Tapi yang ini lebih kokoh saya lihat. Jadi ini lebih kokoh gitu guys. Tapi kurang fun ya.
desainnya ya biasa aja gitu. Kita keluarkan dua-duanya dan kita bikin seperti ini juga ya. Jadi yang ini tuh lebih seperti ini guys, jadi masih ada ujungnya itu masih keluar, nggak sampai masuk dalam semua. Dan kalau USB-C itu enaknya kita bisa bolak-balik ngecasnya, nggak perlu bingung ini masukinnya harus pas yang mana, jadi tinggal colok aja udah masuk seperti ini. Nah ini yang kecil ya, yang kecil triple E. Kita buka dulu ininya, terus habis itu kita juga ambil ininya. Nah jadi seperti ini juga, desainnya biasa aja yang ini, cuma seperti ini. Dan ini langsung aja kita colokkan seperti biasa. Meskipun gini tapi saya juga agak takut-takut guys kalau nyolokin ini pas awal tuh gimana gitu, nggak pas gitu ya. Nah udah nih, ini semuanya tinggal dicas doang. Saya akan buka semua sih ya, tapi saya akan skip dengan semuanya udah terpasang nantinya. Oke guys. Nah kalian kan juga pasti berkata-kata lah, terus buat apa sih kalian kok harus beli yang bisa dicasable gini ya? Kalau saya sih kan lihatnya sih ya, ini kan namanya juga biasanya kita kan pakai baterai ini, masih pakai ya untuk sampai sekarang ini. Jadi baterai ini sebetulnya sesuatu yang susah untuk dihilangkan sampai sekarang, karena belum semua alat elektronik itu bisa dicas gitu ya untuk saat ini. Meskipun udah banyak, tapi masih ada banyak alat elektronik yang belum bisa dicas ya. Contohnya apa sih? Contohnya ya misalnya seperti kalau kita lihat ya di sini dia nulisnya seperti mouse. Ya bener. Kalau mouse yang wireless itu nggak semuanya bisa dicas guys. Ada yang juga merek Logitech aja masih pakai baterai. Merek Apple juga ada beberapa yang lama-lama juga masih pakai baterai ya guys, meskipun udah ada yang bisa dicas guys. Terus keyboard ya, keyboard wireless juga iya. Terus remote TV itu loh sampai sekarang juga banyak yang masih memakai baterai guys, bener. Terus lampu senter, ya lampu senter bener. Mainan anak kecil tuh paling banyak yang makan baterai itu ya, mainan anak kecil itu ya, terutama yang robot-robotan atau apa itu. Terus joystick, kalau joystick menurut saya sih nggak semuanya ya, tapi kalau joysticknya Xbox ya memang sih joysticknya Xbox itu yang sampai sekarang masih pakai baterai, padahal udah yang series X itu ya itu masih pakai baterai guys. Kalau DualShock atau Nintendo Switch seperti yang ini nggak perlu, udah jadi tinggal charge doang. Jam, nah ini jam ini guys, jadi jam analog ini sampai sekarang nggak ada gantinya guys. Jam digital bahkan juga beberapa masih pakai baterai juga, jadi nggak bisa deh, jam ini yang paling butuh baterai guys. Oke, nah ini udah saya bikin seperti ini semua, nanti akan saya cas dan saya akan tunjukkan kalau cas sebelum penuh gimana. Jadi kalau sebelum penuh itu apa yang akan muncul blinkingnya, dan kalau sudah penuh seperti apa guys. Jadi kita akan saya akan coba untuk merekam kalau sesudah dan sebelum penuhnya. Oke, jadi kita sekarang akan rekam untuk chargingnya dulu guys. Nah jadi ini ada penampakan dari mesh wifi TP-Link saya ya, dan ini menggantikan WiFi range extender saya yang nanti akan saya tampilkan pada video yang lainnya guys. Nah terus kita juga akan langsung lihat ya, di sini kan kita sudah charge itu
ada dua tipe, yang micro USB dan juga yang USB-C. Kita lihat yang micro USB gimana guys. Nah ini yang micro USB ini kalau kita lihat ya, ini cukup hangat. Kalau kita cas ini cukup hangat, dan di sininya ini warnanya merah guys. Kalau misalnya lagi dicas belum penuh, ini warnanya merah. Nah kita lihat yang satunya ya guys. Jadi ini kalau yang USB-C guys, kalau kita lihat nih yang USB-C, kelihatan nggak kelihatan ya. Oke, kita lihat yang ini aja. Nah ini yang USB-C ada blink gitu, jadi ada bling-bling warna merah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada bling-blingnya warna merah. Nah ini ada bling-blingnya warna merah guys di dalamnya ini. Jadi kita bisa lihat nih di dalamnya yang colokannya ini ada bling warna merah gitu. Nah jadi kita tunggu sampai nanti penuh dulu ya guys. Kalau udah penuh nanti saya akan tunjukkan kalau udah penuh kira-kira warnanya apa ya. Oke. Nah jadi ini guys, kalau yang USB-C yang AAA dia itu ini ada merahnya di sini ya. Mungkin agak nggak kelihatan ya guys, tapi ini kalau merahnya nyala gini nggak bling-bling berarti dia udah penuh. Lalu yang ini adalah yang micro USB. Nah micro USB ini kalau nyalanya udah biru gini, ini berarti dia udah penuh guys. Ini yang double A ya. Nah ini double E nya yang, nah ini double E nya yang itu guys, yang USB-C. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini nggak blink. Jadi dia kalau nggak blink gini itu berarti udah penuh guys baterainya yang USB-C AA. Nah jadi beda-beda ya, yang di sini nggak ada merahnya di sini. Kalau USB-C yang AAA ini merahnya di sini guys. Nah jadi ada beda-beda sendiri ya guys. Nah jadi itulah guys video untuk chargingnya. Yang untuk micro USB ya, yang menggunakan micro USB ini, pada saat di charging kalau belum penuh itu memang dia warnanya adalah merah terang. Jadi LED-nya di sini akan memancarkan warna merah terang guys. Tapi kalau udah penuh dia akan berwarna biru guys. Nah untuk yang USB-C dia akan di sininya itu kelap-kelip berwarna merah guys. Jadi di dalamnya sini ini ada LED-nya. Nah akan berkelap-kelip warna merah. Tapi kalau sudah penuh akan warna merahnya itu tidak kelap-kelip lagi, tapi terus nyala gitu guys. Jadi itu perbedaannya ya, agak sedikit beda, tapi ya mungkin cara mereka untuk melakukannya ini adalah yang USB-C kan, daripada dia menyiapkan lagi LED yang ada di luarnya, mending langsung di dalamnya sekalian. Nah lalu kita juga diberikan seperti tempat nih guys. Jadi ini tempatnya ini harusnya bisa menampung untuk yang besar dan juga yang kecil. Kita coba aja ya guys. Nah jadi kalau kita mau tampung itu kita tinggal masukkan gini sih harusnya. Coba ya, kita coba guys. Ya ini tinggal dimasukkan gini. Nah ini bisa untuk masukkan yang kecil juga guys. Nah ya kan. Nah udah, kita tinggal tutup gini. Memang yang kecil nggak 100% fit ya, tapi dia bisa untuk masukkan kecil dan masukkan yang besar. Nah jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini guys. Nah jadi ini isinya 4. Kalau mau sih kita masukkan 4 kecil 4 besar, atau juga kalau mau juga ya 2 kecil 2 besar, seperti ini juga bisa guys. Nah lalu baterainya gimana, apakah tahan lama? Nah itu mungkin akan saya coba tes dulu ya, tapi menurut saya sih akan tahan cukup lama guys, karena kan nggak mungkin toh mereka jualan baterai yang biasanya kalau baterai biasa tahannya 1 bulan, mereka tahannya cuma 10 hari, ya nggak mungkin gitu loh. Nah tapi nanti akan saya bahas di beberapa video selanjutnya, atau mungkin akan saya update ya melalui post di community saya. Jadi nggak masalah lah tentang hal itu, tapi menurut saya mereka nggak akan melakukan hal itu. Jadi mereka akan membuat baterai yang memang benar-benar tahan lama.
karena ini menyangkut nama baik mereka juga kan. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di situ dulu ya guys. Jadi hari ini saya memperkenalkan sebuah baterai yang namanya cukup baru ya kalau di Indonesia ini, yang namanya Smart Tools. Nah, mungkin by the time saya bikin review kecil-kecilan ini, mungkin kalau nggak salah saya kapan lalu dalam minggu ini ya, kalau nggak salah saya lihat yang desainnya USB-C ini udah berubah bungkusnya. Kalau nggak salah namanya jadi power bed. Tapi sama sih, harusnya isinya masih tetap sama. Cuman dia ganti bungkusnya saja lebih baru guys. Nah, mungkin cukup di sini dulu hari ini. Like, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berkomentar maupun berdiskusi tentang baterai Smart Tools ini guys. See you guys di video selanjutnya. Yang micro USB ini lumayan parah sih menurut gua. Ngecasnya lama juga loh. 8 jam loh yang besar. Yang kecil 5 jaman. Gua kira cuman bedanya 3-4 jam gitu. Ternyata enggak loh. Ya kalau gini sih mendingan beli USB-C aja ya.